Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya ANG. Di video kali ini saya akan unboxing sekaligus sedikit membahas mengenai Samsung Galaxy M23. Ya, dalam sebulan terakhir ini Samsung itu rajin sekali ya menghadirkan smartphone terbaru. Mulai dari seri A itu ada A13, A23, A33, A43, terus seri M itu M23, dan yang terbaru nanti ada M33. Nah, untuk M23 ini hadir di pasar Indonesia hanya varian RAM 6 dengan internal storage-nya itu 128 GB. Nah, harga jualnya itu di 3799 kalau pas beli promo ya, pas flash sale itu kalau resminya di 3.999.000. Bentuk boxnya seperti ini, khas Samsung banget ya, warna putih, terus didominasi warna putih, terus ada gambar tampak layar smartphone-nya yang artinya ini drop display ya. Ya masih versi Samsung 2020 kayaknya nih. Ya, Samsung seri 2020-2021. Nah, di belakang ini ada seperti ini ya, dan dia sudah dibundling dengan kartu perdana XL di mana dia ada kuota 120 GB setahun, berarti 10 GB dalam 1 bulan. Nah, di belakang ini ada kartu perdananya. Terus langsung aja deh, kayaknya nggak ada apa-apa lagi, saya buka aja ya. Ya, ini dia ketika boxnya saya buka, saya tarik dulu. Oke. Nah, ada kotak kecil lagi seperti biasa khas Samsung, yang dimana di dalamnya itu ada ini boxnya kecil tipis maksud saya, jadi tidak diberikan yang namanya adaptor lagi. Nah, sudah apa ini? Di Kyopo nggak ada apa-apa. Ya ini, ya saya kira tadi si ejectornya di sini. Terus ini ada kabel data ya, USB Type C. Terus di sini ada yang namanya panduan singkat dan panduan singkat juga. Biasanya di sini sekaligus garansi. Ya benar ya, ada garansinya. Lalu di sini ada smartphone-nya, udah, dan ada stiker email, dan di sini dia SIM ejectornya. Oke, ini dia smartphone-nya ya. Ini saya singkirkan dulu deh, saya taruh di sini dulu aja. Ini juga biar kelihatan rapi ya, kecuali ini aja biar ada hiasan. Nah, seperti di smartphone-nya masih dibungkus plastik ya, langsung aja deh saya buka. Nah, Samsung Galaxy M23 ini membawa chipset Snapdragon 750 5G ya. Dan saya nggak tahu ya, smartphone apalagi yang hadir di Indonesia menggunakan prosesor tersebut. Kalau saya baca-baca dari Kimofil sih ada namanya Oppo Reno 5K 5G, terus ada Redmi Note 9 Pro 5G. Yang di Indonesia saya nggak tahu. Nah, buat kalian yang tahu boleh untuk share di kolom komentar di bawah. Oke, di sini ada yang namanya SIM tray, dan SIM tray-nya ini dia membawa 3 slot. Jadi kamu bisa menggunakan 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Ini sambil saya nyalakan dulu. Oke, ya sudah menyala. Di bagian atas ini ada mikrofon. Terus di bagian kanan ini ada tombol power dan volume ya. Ini tombol powernya sekaligus sensor fingerprint. Nah, di sini ada speaker, terus port USB-C, mikrofon, dan port jack audio. Ya, sambil menunggu nanti saya kembali lagi. Seperti ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy M23. Nah, untuk bagian depannya ini layarnya itu seluas 6,6 inch. Dia masih menggunakan model layar lama ya, drop display atau water drop atau apalah istilahnya, kurang lebih seperti itu. Resolusinya Full HD, dan buat kamu yang mengharapkan panel AMOLED, tidak disematkan di smartphone ini karena panel yang disematkannya itu PLS TFT ya. Tapi tampilannya masih terlihat enak kok. Ini masih terlihat bagus. Ya kurang lebih sama lah dengan IPS LCD. Terus untuk perlindungan layarnya saya nggak tahu ini menggunakan pelindung kaca apa. Buat kamu yang tahu boleh untuk share di kolom komentar di bawah. Nah, untuk di bagian belakangnya ini polos saja, dan yang saya beli itu warna apa ya, kayak hijau-hijau army ya. Kalau kamu mau warna lain ada yang orange dan light blue. Ya, jadi di Indonesia itu tersedia 3 pilihan warna. Nah, sekarang saya cek ke apa sih namanya itu, sebentar ya, ke pengaturan. Saya akan cek di tentang ponsel. Nah, informasi perangkat lunak. Dia sudah
berjalan pada Android 12 dan menggunakan tampilan antarmuka terbaru Samsung, yaitu One UI versi 4.1. Nah, lalu saya coba buka ya. Ini untuk AIDA dan DRM Info saya install sendiri ya untuk mengetahui tadi sertifikasi dan sisa RAM. Langsung ke DRM Info. Oke, dia untuk layarnya sudah bersertifikasi Wideframe L1. Jadi kamu bisa menonton streaming film di Netflix atau sejenisnya dalam kualitas yang kualitas HD atau yang bagus lah ya. Saya swipe lagi tadi DRM AIDA 64. Nah, di sini bisa kita lihat untuk RAM 6 GB, di mana tersisa RAM-nya itu di 2,6 GB. Sementara internal storage dari 128 GB, yang tersisa 103 GB. Nah, dia menggunakan chipset Snapdragon 750. Di sini saya nggak tahu kenapa ditulis 690. Yang salah yang mana? Coba kalau di pengaturan tadi bagaimana ya? Sebentar, ada nggak sih tertulis di sini? Oh, ini kan perangkat lunak ya. Tidak ada tertulis dan menggunakan apa ya. Kalau dari spesifikasi Samsung 750 5G, dia sudah menggunakan fabrikasi 8 nanometer. Terus untuk layar tadi sudah Full HD, lalu saya swipe lagi, baterainya itu 5000 mAh, tapi di sini 4860. Terus tadi Androidnya sudah, dan dia kameranya 12 megapiksel untuk defaultnya ya. Tapi bisa memberikan kualitas foto seperti menggunakan kamera 50 megapiksel. Nah, kamera depannya sendiri beresolusi 8 megapiksel. Oke, saya coba lihat kameranya, apakah lengkap ya. Apa ini? Mode seru. Ubah tampilan dan suasana dunia Anda dengan berbagai lensa Snapchat. Oke, tidak usah. Terus ke yang namanya Pro. Fokus ISO speed. Nah, ini termasuk cepat ya. Ternyata ada Samsung sudah mulai baik hati. Tapi dia untuk maksimal speednya itu 10 detik saja. Dan di sini ISO-nya bisa 3200, minimal 50. Oke, apalagi ya? Dia sudah menyematkan yang namanya NFC ya. Kalau kamu butuh NFC di smartphone ini ada. Lalu untuk chargingnya sendiri tadi 25 watt ya, itu sudah dapat kabelnya, jadi kamu bisa menggunakan kabel pihak ketiga charger pihak ketiga. Saya sih rekomendasi mereknya Atmic. Saya masih punya dan waktu itu pernah saya gunakan, saya lupa ya, di Samsung M32. Saya ingat terakhir saya review itu Samsung M32. Di situ saya menggunakan charger 25 watt dan bekerja pada Samsung M32. Seharusnya sih pada ini seharusnya bekerja juga. Ada satu lagi mereknya charger dari Usam ya mereknya. Sorry tadi ralat juga ya, harga resminya 3799 bukan harga flash sale-nya. Nah, kalau pas flash sale itu di 3499. Kalau saya lihat tadi di official store Samsung itu ya, di websitenya itu di 3699. Untuk RAM-nya ini yang tersedia hanya 6 GB saja, tapi ada yang namanya extended RAM 6 GB juga, itu sih yang saya baca. Nanti akan saya atau saya pelajari lagi lebih dalam dengan saya menggunakan smartphone ini, dan akan saya bahas di video review. Dengan harga 3,4 jutaan pada flash sale dan 3799 ya, namanya Samsung, jelas ya ini layak kok untuk dibeli. Karena juga performanya ya sudah termasuk kategori bagus. 750 itu kalau saya lihat skor Antutunya itu tembus 340 ribuan. Saya cek itu di Kimofil. Begitu juga untuk bodinya, jujur ini enak, solid banget ya. Jadi ya saya sih untuk saat ini bisalah mengatakan kalau Samsung Galaxy M23 menjadi smartphone Samsung yang bisa jadi pilihan untuk dibeli di harga 3 jutaan. Nanti untuk video review lengkapnya akan saya pakai dulu ya sebelum saya sajikan video reviewnya. Nah, biar kamu nggak ketinggalan video reviewnya, ayo dong subscribe channel ini buat kamu yang belum subscribe, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa ya menekan tombol like. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.